Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Rahma dari Program Pendidikan Agama Islam STAI Sabili Bandung dengan nomor NIM 12524000007. Saya akan menyampaikan materi perbankan syariah mengenai surat berharga syariah. Surat berharga syariah adalah instrumen investasi di mana dana yang dihimpun biasanya digunakan untuk kegiatan usaha nyata atau untuk kegiatan aset atau yang biasa kita sebut dengan underlying asset. Nah, surat berharga syariah ini juga dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam sehingga terhindar dari riba, gharar, dan juga maisir. Surat berharga syariah ini juga tentunya sangat berbeda dengan surat berharga konvensional atau yang biasa kita kenal dengan obligasi. Karena surat berharga syariah ini dilakukan tanpa tidak dengan berbasis bunga ataupun berbasis hutang, melainkan dengan berbasis kepemilikan aset, kepemilikan manfaat, dan juga kepemilikan kerjasama modal. Pada umumnya, ada tiga akad yang biasanya dilakukan dalam proses surat berharga syariah ini. Yang pertama adalah izaroh, yang kedua adalah musyarakah, dan yang ketiga adalah mudorobah. Nah, yang pertama adalah izaroh. Izaroh yaitu sewa menyewa terhadap manfaat dari aset yang kita miliki. Contohnya, seseorang investor yang berinvestasi dalam bidang properti, contoh seperti bangunan ataupun lainnya. Sehingga ketika ia menyewakan bangunan tersebut, ia nantinya akan mendapat imbalan dari aset yang telah disewakannya. Yang kedua adalah akad musyarakah atau kerjasama modal, di mana kerjasama modal ini dilakukan oleh dua pihak, antara pihak satu dan pihak yang kedua sama-sama memberikan modal untuk kegiatan usahanya. Contohnya adalah suatu usaha toko. Nah, usaha toko tersebut dilakukan oleh dua orang, dan kedua orang tersebut sama-sama memberikan modal yang setara, sehingga keuntungannya pun dibagi berdua dan kerugiannya pun ditanggung bersama. Dan yang ketiga adalah akad mudorobah, yaitu akad bagi hasil, di mana biasanya dilakukan antara pemilik modal dan pemilik usaha. Jadi, pemilik modal tersebut memberikan modalnya kepada yang mengelola usaha, yang mengelola modal atau yang melakukan usaha. Nah, nantinya antara pemilik modal dan pengelola modal tersebut melakukan kesepakatan sehingga keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan kerugiannya pun ditanggung oleh kedua belah pihak. Contohnya, seseorang yang berinvestasi atau memberikan modalnya kepada seorang pedagang bakso atau tukang bakso. Nah, modal dari hasil usaha tersebut nantinya keuntungannya itu disepakati untuk dibagi berapa persen, sehingga tidak ada kerugian antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Jikapun ada kerugiannya itu akan ditanggung oleh kedua belah pihak atau ditanggung secara bersama. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai surat berharga syariah. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.